Yang salah SMA-nya, yang harusnya itu yang disetarakan adalah yang ada di Singapura, tapi yang disetarakan malah yang di Australia. Sedangkan surat dari Delaware itu yang ada adalah justru dari UK, padahal dia tidak pernah sekolah di UK. Dan teman-teman, kalau mau cari ijazah yang ditunjukkan oleh Gibran itu gampang. Mau buat, nih contohnya, tidak harus pasal pramuka. Silakan masuk ke website namanya fakediploma.com. Anda bisa buat ijazah yang sama seperti yang ditunjukkan Gibran, persis sama. Artinya apa? Gampang kalau mau ngeprint ijazah kayak gitu yang ditunjukkan itu. Jadi sekaligus di sini kita mendukung penuh upaya dari Pak Subhan. Karena apa? Gibran ini sudah bisa dikatakan sebagai aib nasional. Nih, saya tunjukkan kaosnya. Nah, Fufufafa adalah aib nasional. Tidak layak dia disebut sebagai wakil presiden kita. Ya, Fufufafa adalah aib nasional. Nah, ini. Siapa Fufufafa? Ya ini background ini. Saya nggak menuju orang loh ya. Saya hanya bilang Fufufafa. Ya. Kalau Fufufafa, ada yang marah, lah berarti dia ngaku kalau dia Fufufafa. Ya. Tapi Fufufafa itu bisa kita wujudkan dalam pewayangan namanya Petruk. Wayangnya juga kuat. Saya nanti soalnya orangnya habis cek. Maaf, kepencet. Saya nanti dikritik sama Mas Kosudun. Kalau di TV keluar wayang kok di film enggak? Nah, padahal aslinya di belum makin goncang aja. Karena Petro malah menuduh ada orang besar di baliknya. Padahal yang ada tuh gajah besar di balik mereka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kosinudin yang saya hormati selaku Ketua Tim Non Litigasi, juga bersama kita sudah direstui tadi atau sudah merestui yaitu Pak Petrus Celestinus selaku Ketua Tim Litigasi, sahabat-sahabat lawyer yang saya hormati dan sangat luar biasa dalam memperjuangkan nasib kita semuanya, Pak Rizal Fadilah yang tadi sudah juga menyampaikan paparannya dan ajakannya. Saya ingin menambahkan beberapa poin dan insya Allah tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan dengan sangat benar oleh Pak Ahmad Kosinudin dan juga oleh Pak Rizal Fadilah. Bahwa yang pertama, untuk Joko Widodo, keputusan kita sudah jelas ya, bahwa kelakuan atau celometan saudara Joko Widodo itu sangat tidak patut dan sangat tidak layak, apalagi kalau disebut-sebut dia adalah bekas seorang kepala negara. Ya, kepala negara tidak boleh celometan, kepala negara tidak boleh ngomong seenaknya. Kepala negara itu dan bekasnya itu pun harus ngomong sesuai dengan fakta, sesuai dengan data. Tidak boleh seenaknya menuduh. Dengan seenaknya dia menuduh kita punya orang besar di baliknya. Padahal jelas betul dia adalah orang kurus yang ada di balik dari gerakan-gerakan yang ada di seberang sana, ya, gitu. Jadi ada orang-orang yang kemudian masih berkelindan sampai tadi yang disebut seorang Sylvester Matutina yang nanti besok lusa akan kita munculkan satu gerakan yang sangat tegas terhadap Sylvester. Itu jelas karena ada orang kurus di belakang Sylvester, ada orang congkring di belakang dia yang kemudian terus melakukan upaya-upayanya. Bahkan sampai dengan hari ini, sampai dengan beberapa menit yang lalu, kalau kita lihat perombakan kabinet yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, masih tampak jelas bau-baunya, ya, masih ada orang-orang bekas dia itu yang bercokol dan menduduki posisi yang lumayan tinggi, termasuk salah satunya adalah kepala KSP, ya. Itu sangat-sangat apa ya, menurut kami ya melukai hati masyarakat ya, atau kami sangat menyayangkan
orang-orang seperti itu masih dipakai gitu loh oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi itulah hak prerogatif presiden dan kami tetap mendukung Pak Prabowo asal apa? Asal tetap lurus, asal tetap concern sebagaimana tadi disampaikan Pak Rizal Fadila juga dan juga Pak Kosinudin agar terus juga mensetujui dan membersamai kami. Nah, saya ingin menegaskan bahwa untuk sikap terhadap somasi bahkan nanti langkah hukum terhadap bekas Presiden Joko Widodo, saya selaku perwakilan dari tim akademisi ya, ada juga Pak Rismon Hasilan Sianipar, Dr. Tifa juga mengatakan bahwa saya sangat setuju dan kami mendukung penuh upaya ini. Itu clear ya, dan saya percaya penuh tim hukum akan bisa menindaklanjuti hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal Gibran Raka Buming Raka. Jelas betul sikap kita adalah kita mendukung upaya yang saat ini tengah dijalankan oleh Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan gugatan perdata terhadap riwayat sekolah dari Gibran Raka Buming Raka. Tadi Mas Kosinudin sudah menyampaikan bahwa ada riwayat pendidikan yang tidak tepat atau tidak pas. Ini fatal. Saya urutkan sekarang. Kita tidak terlalu mempermasalahkan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, karena itu tidak ada dalam syarat pencapresan. Tapi dalam sekolah menengah atas itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat pemilu ya. Itu jelas calon presiden atau wakil presiden itu berpendidikan minimal setara dengan SMA atau SMK atau madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan dan sekolah yang setara. Nah, sekarang kita lihat dalam daftar kurikulum vitae dan riwayat hidup kurikulum dan riwayat pendidikan yang disampaikan oleh Gibran kepada KPU dan itu sudah digunakan secara resmi oleh Pak Subhan, terlihat jelas bahwa riwayat pendidikan Gibran dia memang tidak menyebutkan, ini sekaligus klarifikasi ya, dia memang tidak menyebutkan sekolah dia pernah di SMA Santo Yosef yang ada di Solo. Meskipun itu pernah juga disampaikan oleh senior circle dia dan kelompoknya. Jadi saya hanya mengulangi saja. Tapi penegasan dari kepala sekolah Bruder yang ada di Santo Yosef jelas bahwa Gibran tidak menempuh pendidikan di sana. Udah, itu kita pegang saja. Yang kedua adalah dia mengaku tahun 2002 sampai dengan 2004, jadi hanya 2 tahun dia bersekolah di sekolah namanya Orchard Park Secondary School OPSS yang ada di Singapura. Sekolah yang baru berusia 1 tahun secara resmi dibuka. Sekolah itu dirintis tahun 1999, baru dibuka pada tahun 2001. 2002 Gibran masuk. Jadi bisa dilihat kan kualitas sekolah itu. Sekolah yang belum meluluskan, tiba-tiba Gibran masuk ke sana hanya selama 2 tahun. Dan setelah itu pada tahun 2004 pada lembar kurikulum vitae dituliskan Gibran kuliah di UTS, University Technology of Sydney, dan bahkan dalam pengumuman resmi pamflet yang dulu digunakan pada saat publikasi capres cawapresnya ini tertanggal 25 Oktober tahun 2023, Gibran sendiri dituliskan di situ. Perkara dia menolak itu bukan saya menuliskan, tapi dia menyetujui ini. Dia dituliskan dia S1 Management Development Institute of Singapore, lulus tahun 2004-2007. Kemudian S2 loh ya, Magister of Technology Sydney di Australia, University of Technology Sydney, tahun 2007-2010. Padahal ini terbalik. Jadi makanya kemarin saya nulis Gibran ini sekolah yang tertukar, kayak judul sinetron saja. Karena ternyata dalam lembar KPU yang kemudian menjadi bukti, dia baru masuk tahun 2004 itu di UTS. Padahal di sini ditulis masuknya adalah ke OPSS, kemudian ke MDIS dulu. Jadi riwayat ini sudah berbohong, sudah ada kebohongan. Dan yang lebih lucu lagi, setelah kita cek faktual ke UTS itu hanya program insert. Program insert itu adalah matrikulasi kursus selama 6 bulan untuk memasuki UTS. Dan kabarnya dia tidak lulus di situ. Dia hanya 6 bulan menjalani insert dan dia pindah dari situ balik lagi ke Singapura. Lebih membagongkannya lagi, saya mengatakan lebih membohongnya lagi, timbul surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen
ditandatangani Sesdirjen, namanya Dr. Sutanto, sarjana hukum, pada tahun 2019. Saya ulangi, tahun 2019. Surat ini melegalisasikan atau katakanlah mesahkan ijazah dari UTS. Loh, kok aneh? UTS hanya 6 bulan. Tapi surat ini menegaskan pendidikan di UTS itu setara dengan grade 12 untuk sekolah. Artinya grade 12 itu setara SMA. Masuk akal tidak? Sebuah sekolah 6 bulan disetarakan dengan SMA. Harusnya surat ini mesetarakan pendidikan yang di OPSS, yang di Orchard Park Secondary School. OPSS-nya tidak ada surat lulusnya. Kemudian justru yang 6 bulan malah dapat surat lulus ini. Dan ini surat lulus ini tahun 2006 keluarnya. Tapi baru dilegalisasikan tahun 2019. 13 tahun legalisasinya dari tahun 2006. Jadi ini kebalik. Bahkan kemudian ijazah yang ada di MBAS, ya, di institut yang ada di Singapura, itu kemudian di Management Development Institute yang ada di Singapura, itu kemudian keluarnya dari institut atau university namanya Bradford di UK. Ada surat sejenis, mohon maaf saya lupa menyampaikannya, bentuknya seperti ini, tapi bukan ini ya, ini saya sejenis saja. Nah, minimal seperti ini bentuknya, itu dari keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belawa, yang menegaskan lulusan Gibran itu dikatakan setara dengan BSc, Bachelor of Science, dari University of Bradford, tapi ditulisnya negaranya Singapura. Salah suratnya. University of Bradford itu adanya di UK, di United Kingdom, adanya di Inggris. Itu ditulis di Singapura. Jadi surat sejenis ini, tapi bukan ini, ya. Tapi ada suratnya persis. Saya pertanggungjawabkan statement saya ini. Suratnya ada. Saya sudah pegang aja tadi, salah bawa, ya. Artinya apa? Artinya clear betul bahwa Belawa itu juga salah. Jadi ada surat 2 penyetaraan yang salah. Yang salah SMA-nya, yang harusnya itu yang disetarakan adalah yang ada di Singapura, tapi yang disetarakan malah yang di Australia. Sedangkan surat dari Belawanya itu yang ada adalah justru dari UK, padahal dia tidak pernah sekolah di UK. Dan teman-teman, kalau mau cari ijazah yang ditunjukkan oleh Gibran itu gampang. Mau buat, nih contohnya, tidak harus pasar pramuka. Silakan masuk ke website namanya fakediploma.com. Anda bisa buat ijazah yang sama seperti yang ditunjukkan Gibran, persis sama. Artinya apa? Gampang kalau mau ngeprint ijazah kayak gitu yang ditunjukkan itu. Jadi sekaligus di sini kita mendukung penuh upaya dari Pak Subhan. Karena apa? Gibran ini sudah bisa dikatakan sebagai aib nasional. Nih, saya tunjukkan kaosnya. Nah, Fufufafa adalah aib nasional. Tidak layak dia disebut sebagai wakil presiden kita, ya. Fufufafa adalah aib nasional. Nah, ini siapa Fufufafa? Ya ini background ini. Saya nggak menunjuk orang loh ya. Saya hanya bilang Fufufafa, ya. Kalau Fufufafa, ada yang marah, lah berarti dia ngaku kalau dia Fufufafa, ya. Tapi Fufufafa itu bisa kita wujudkan dalam pewayangan namanya Petruk. Wayangnya juga kedua. Saya nanti soalnya orangnya habis cek. Maaf, kepencet. Saya nanti dikritik sama Mas Kosudung. Kalau di TV keluar wayang kok di film enggak? Nah, padahal aslinya di bumi makin goncang aja. Karena Petruk malah menuduh ada orang besar di baliknya. Padahal yang ada tuh gajah besar di balik mereka. Apa
gajah. Gajah itu nggak punya ijazah. Dan banyak ternak-ternaknya. Nih contoh ternaknya. Ya, jadi Petro ini bersembunyi di balik ternak-ternaknya, bersembunyi di balik gajah. Orang menuduh gajah, kok kita yang dituduh? Bumi goncang yang tancap kalian, dialah yang sebenarnya ada orang kudus di baliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terakhir, hari Jumat jangan lupa kita bersama-sama bergerak. Terima kasih. Ya.